Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan melanjutkan tentang materi garis dan sudut yang di bagian kedua. Nah, di bagian satu itu sudah kita bahas mengenai tentang jenis-jenis sudut ya, dan juga tentang hubungan antar sudut. Ada yang komplement, suplemen, bertolak belakang, kemudian dilanjutkan dengan contoh-contoh soal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan. Jadi intinya bab garis dan sudut itu ada di bagian yang kedua ini. Ya, karena di bab ini kita cukup di dua video saja. Nah, karena ini agak mudah tapi butuh kreativitas kita dalam menjawab soal. Oke, lanjut. Nah, apa saja yang kita pelajari? Yaitu yang pertama tentang garis. Apa itu garis ya? Kemudian hubungan garis dan sudut, yang terakhir itu tentang latihan-latihan soal. Nah, sebetulnya sedikit ya, ini kan materi sedikit, cuman ini merupakan materi inti dari materi di bab ini, yaitu tentang hubungan garis dan sudut. Oke, kita akan lanjut ini. Oke, garis itu tentu kita sering melihat ada di lingkungan di sekitar kita. Nah, misalkan ini kalau kita amati di dalam gambar ini, yang bisa kita lihat ada garis ini kan, ya ini kan garis yang merah ini garis, kemudian kalau ini juga garis, banyak sekali. Kemudian atap ini ya, ini kan juga garis, ini kan juga garis, dan sebagainya. Artinya garis itu seringkali kita jumpai di sekitar lingkungan kita. Oke, next berikutnya. Nah, sekarang kedudukan garis ya. Mengenai pengertian garis, sebetulnya garis itu merupakan suatu unsur di dalam matematika yang tidak bisa diartikan, tidak bisa didefinisikan, tapi bisa ditunjukkan. Ya, kalau misalkan ada yang mengartikan garis itu berarti salah, karena garis itu tidak bisa diartikan, tidak bisa didefinisikan, cuman bisa ditunjukkan. Oke, kedudukan dua garis. Ada beberapa kedudukan kalau ada dua garis ya, yaitu yang pertama kalau garis itu berpotongan. Yang kedua itu kalau garis itu sejajar. Yang ketiga bersilangan. Nah, bedanya apa bersilangan dan berpotongan? Nanti kita akan bahas. Yang berikutnya adalah berimpit. Oke, sekarang kalau kita perhatikan balok di atas ini ada balok A, B, C, D, E, F, G, H. Kalau disuruh menyebutkan manakah garis yang saling berpotongan, oke, maka kita akan bisa menuliskan yaitu garis apa aja ini? AB dan garis FB ya kan? AB dan FB berpotongan di titik B. Berikutnya apalagi? AC dan AB ya. AC dan AB berpotongan di titik A. AC dan AB dan sebagainya, karena kita nggak mungkin menyebutkan semuanya, banyak sekali. Oke, berikutnya sejajar. Sejajar itu adalah dua garis yang kalau diperpanjang itu tidak mungkin berpotongan dan arahnya sama. Apa aja? Yaitu AB dan EF. Nah, ini namanya bersilangan. Sejajar. Karena dia itu tidak mungkin berpotongan dan arahnya sama, AB dan EF. Seperti itu. Nah, biasanya lambangnya itu adalah kayak gini. Lambangnya sejajar itu AB // EF. Nah, ada ini artinya sejajar. Apalagi banyak sekali ya. Yaitu AE dan DH ya, banyak sekali AE dan DH. Kemudian B. Nah, kalau misalkan AC itu berarti sejajar dengan EG. Nah, sekarang kalau bersilangan. Bersilangan itu dua garis dikatakan bersilangan manakala dua garis tersebut tidak berpotongan. Tapi arahnya berbeda. Ya, beda dengan sejajar ya. Kalau sejajar tadi kan arahnya sama. Kalau bersilangan dia tidak berpotongan, tapi arahnya juga berbeda. Apa aja? Itu salah satu contohnya yaitu garis AC dan garis HF. Nah,
kita bisa mencoba melihat antara AC dan HF. Ini kan dia nggak akan mungkin berpotongan, ya, karena dia beda tempat, beda daerah. Satunya di bawah, satu di atas. Kemudian dia juga tidak sejajar karena arahnya beda, ya kan? Arahnya kan bersilangan. Beda dengan kalau sejajar. Itu ya. Jadi saya harap Anda bisa memahami perbedaan antara bersilangan dan sejajar dan berpotongan. Nah, sekarang kalau berimpit itu dua garis dikatakan berimpit jika garisnya sama. Contoh, oke, ini ada garis AB. Kemudian di garis AB tersebut ditambahi ada garis lagi yang menempel. Nah, garis ini menempel. Oke, berikutnya ini berimpit. Garis AB ini berimpit dengan garis, saya katakan ini adalah garis apa ini? Ini. Nah, ini anggap bagus ya. Ini ada namanya garis PQ. Nah, AB dan PQ itu adalah dua garis yang saling berimpit karena dia itu menempel. Jadi bisa dikatakan garis tersebut sama. Itu berimpit ya. Jadi garisnya nempel. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut di berikutnya. Nah, sekarang kita ke hubungan garis sudut dan sudut. Ini merupakan materi inti dari bab ini, yaitu tentang dua garis yang sejajar kemudian dipotong oleh garis transversal. Ada garis yang memotong garis sejajar. Ada dua garis sejajar, seret-seret ini, terus kemudian dipotong oleh sembarang garis, serwet, kayak gini. Maka kita akan memperoleh beberapa sudut. Ini kan titik potongnya. Kemudian ini saya katakan titik A, yang atas titik B. Kemudian ada diperoleh beberapa sudut. Ini sudut A1, A2, A3, A4. Ya, ini sudut. Kemudian yang satunya B1, B2, B3, B4. Penamanya sengaja kita buat sama seletak ya. Satu itu di bawah, dua di sebelah kanan bawah, dan seterusnya. Nah, ada hubungan-hubungan antara sudut ini yang wajib kalian pahami, karena ini seringkali memang keluar, karena ini intinya. Ya, oke. Nah, ada yang namanya sudut yang sehadap. Sudut sehadap itu contohnya adalah yaitu sudut, bentar ya, saya tuliskan dulu aja ini biar nanti kelihatan. Ada beberapa hubungan. Yang pertama sehadap, kedua berseberangan dalam atau dalam berseberangan, yang ketiga berseberangan luar, yang keempat sepihak dalam atau dalam sepihak biasanya, kemudian yang kelima sepihak luar. Nah, kalau sehadap itu contohnya adalah sudut kan lambangnya kayak gini, yaitu sudut A1 dan sehadap dengan sudut B1. Nah, Anda bisa memahami kan? Jadi A1 sehadap dengan B1. Apalagi banyak. A2 dan B2. A3 dan B3. A4 dan B4. Dan sudut sehadap itu besarnya sama. Besarnya sama. Berarti sudut A1 sama dengan sudut B1 dan seterusnya. Oke, itu ya sehadap ya. Jadi menghadapnya sama. Arah hadapnya sama. Lanjut kita sekarang di nomor 2, berseberangan dalam. Jadi kalau ini kan ada bagian luar, ini luar, dalam itu yang ini di dalam ini. Contohnya berseberangan dalam yaitu A3, sudut A3 ini berseberangan dalam dengan sudut B1. A3 itu ini, dan B1 ini berseberangan dalam. Kemudian apalagi yaitu A4 dan B2. Nah, kemudian berseberangan dalam ini lagi-lagi besarnya
sama. Besarnya sama. Sudut yang saling berseberangan dalam itu besarnya sama. Artinya sudut A3 sama dengan sudut B1. Besarnya maksudnya yang sama. Oke, berikutnya berseberangan luar. Ya, berseberangan luar sama, cuman dia berada di luar. Oke, contohnya yaitu sudut A1. A1 ini berseberangan luar dengan B3. Nah, kemudian sudut A2 berseberangan luar dengan sudut B4. Nah, dan ini besarnya juga sama. Ya, ini sama. Oke, sekarang yang sepihak dalam. Sepihak dalam itu sudut yang berdekatan ya, tapi di dalam. Contohnya A4 dan B1. Sudut A4 dan sudut B1. Kemudian sudut A3 dan sudut B2. Nah, sifatnya kalau sepihak dalam itu adalah totalnya 180. Jadi kalau di total itu sama dengan 180 derajat. Artinya berarti sudut A4 ditambah sudut B1 itu 180 derajat. Itu kalau sepihak dalam. Kemudian yang ini juga demikian. A3 ditambah sudut B2 juga 180 derajat. Nah, bagaimana dengan sepihak luar? Sepihak luar juga sama, totalnya 180 derajat. Cuman apa aja yang sepihak luar itu, yaitu A1 dan sudut B4. Apalagi A2 dan sudut B3. Nah, sama ini juga totalnya 180 derajat ya. Berarti sudut A1 ditambah sudut B4 itu 180 derajat. Sudut A2 ditambah sudut B3 itu 180 derajat. Jadi ini merupakan sifat-sifat yang harus Anda pahami ya. Selain dihafalkan juga yang paling penting adalah dipahami. Ada sehadap, berseberangan dalam, seberangan, sepihak, dan seterusnya. Yang sama itu adalah yang sehadap dan berseberangan. Adapun yang tidak sama itu yang sepihak. Adapun yang lain seperti bertolak belakang, berbalik lurus itu juga dipakai karena kita sudah belajar tentang itu di video bagian yang pertama. Jadi di sini tidak kita jelaskan lagi. Oke, next. Oke, sekarang kita ke latihan-latihan soal ya. Pada gambar bawah ini diketik garis G sejajar K. Jadi kalau ada gambar, ada lambang kayak gini, ini artinya sejajar. Ada lambang ini artinya adalah sejajar. Nah, kemudian karena sejajar maka berlaku sifat-sifat yang tadi, ada sehadap, berseberangan, dalam, sepihak, dan seterusnya. Oke, tulislah semua sudut yang sehadap. Nah, ini kan sudah tadi ya. Kita ini kan aja ya, beberapa saja ya. Yang sehadap itu yaitu sudut P1 dan sudut Q4. Sorry kok Q4. Ya Q4 ya. Oke, ini memang sengaja dibuat acak nomornya. Kemudian apalagi? Ya, ini P1 dan Q4. P2 dan Q1. P2 dan sudut Q1. Oke, ini dan seterusnya karena banyak. Kemudian yang berseberangan, dalam berseberangan ya. Berarti P3 dan Q4. P3 dan sudut Q4. Ya, ini P3, yang ini Q4.
kemudian P2 dan Q3 dan seterusnya. Sekarang kalau luar berseberangan berarti ya P1 dengan sudut Q2. Nah, ini P1 dengan sudut Q2 atau P4 dengan sudut Q1 dan seterusnya. Sekarang kalau dalam sepihak ya berarti yang berdekatan tapi yang di dalam, yaitu sudut P2 dan sudut Q4, P3 dan Q3. Kalau luar sepihak, nah sekarang yang luar sepihak berarti P1 dan sudut Q1, P4 dan Q2, P4 dan sudut Q2. Nah, sekarang pertanyaannya ini yang B, jika P1 80 derajat, tentukan besar sudut yang lain. Oke, P1 80 derajat. Ini misalkan diketahui 80 derajat. Nah, ini maka sudut yang P2 berapa? Ini pasti 100 derajat. Loh, kok tahu? Iya, karena ini merupakan sudut yang berpelurus. Berpelurus itu jumlahnya 180 derajat. Kemudian ini pasti 80 ya, bertolak belakang. Ini juga 100. Kemudian yang Q3 ini 100. Kok bisa 100? Iya, karena ini dan ini itu dalam sepihak. Totalnya 180 derajat. Atau ini kan sama ini, berseberangan dalam. Ini juga gitu, ini 80. Nah, ini kan berseberangan. Ya, ini 80, ini 100. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Mohon maaf kalau misalkan tulisannya jelek. Next. Set. Nah, oke, ini kita memang membutuhkan kreativitas ya. Terkadang memang garisnya itu tidak nampak tapi ada lambangnya. AB jajar EC. Ini sejajar. Sekali lagi ini lambangnya sejajar. Atau biasanya di garisnya ada lambang kayak gini. Nah, ini artinya sejajar. Arahnya sama, ini sejajar. Oke. Sudut BAC 35. BAC berarti ini 35 derajat. Kemudian DCE ini 70. Tentukan sudut yang lain. Oke ya. Sudut yang ini berapa? Ini pasti 35 derajat. Loh, kok tahu? Iya, karena ini dan ini itu berseberangan dalam berseberangan. Nah, kemudian kalau misalkan ditanya sudut yang di sebelah sini, ya kita ini kan berlurus. 70 tambah 35 tambah berapa? Yang totalnya itu 180 derajat. Berarti berapa ini? 75 ya. 75 derajat. Karena kalau kita jumlah itu totalnya adalah 180. Nah, adapun dengan yang ini sama nanti caranya. Oke, ini sama ya caranya. Yaitu jumlah sudut segitiga dalam itu kan totalnya 180 derajat. 75 tambah 35 berarti berapa itu? 110 ya. 110 kemudian ini totalnya berapa? Oh, berarti 70. Nah, kayak gitu. Atau kita gunakan sudut yang sehadap. Sudut ini sehadap dengan sudut ini. Berarti tetap besarnya sama. Oke, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Oke, next berikutnya nomor berikutnya yaitu ini. Ini merupakan soal yang biasanya dikeluarkan di ujian-ujian kayak gini. Jadi ada sudut ini 35, ini 70, diketahui dua garis yang atas dan bawah ini adalah garis yang sejajar. Kemudian ditanya sudut X, berapakah besar sudut X? Nah, biasanya kan nggak ada ini sifat kayak gini, karena biasanya kan garisnya lurus. Lah ini kan garisnya kok belok. Ada seret-seret ini belok. Bagaimana caranya? Nah, caranya itu kita membutuhkan garis bantuan. Nah, makanya tadi saya jelaskan bahwa di bab ini membutuhkan kreativitas ya, karena ini merupakan materi geometri.
Nah, ini kalau kita buat garis bantuan, ini kan yang atas dan bawah. Kita buat garis yang sejajar dengan dua garis yang atas dan bawah, yaitu garis merah, shred. Nah, maka kita akan memperoleh bahwa sudut yang di sini, ini, dan ini merupakan sudut yang saling berseberangan dalam. Berarti sudutnya adalah 35. Nah, kemudian sudut yang ini berseberangan dalam dengan sudut 70. Ya, berarti ini pasti besarnya sama, 70 derajat. Sehingga sudut X sama dengan 70 ditambah 35, yaitu 105 derajat. Ya, mudah ya. Oke, jadi ini memang bab yang mengasihkan karena membutuhkan kreativitas. Oke, next berikutnya. Nah, oke, soal nomor berikutnya adalah nilai X pada gambar di samping adalah, oke, jadi ada gambar kayak gini. Tapi ada keterangan, kalau ada keterangan kayak gini itu artinya dia itu sejajar. Ini mereka sejajar. FC, EB, dan AD sejajar. Walaupun nggak ada keterangan shred. Tapi di sini ada arah yang sama, itu artinya sejajar. Ditanya nilai X, oke. Jadi sudut EBC dan sudut BCF, kira-kira ini apa hubungannya? Sepupu? Oh, bukan. Saudara? Bukan. Bukan itu yang saya maksud. Hubungannya itu maksudnya ada sehadap, seberangan, atau sepihak. Nah, ini adalah sepihak. Tapi sepihak yang mana? Sepihak dalam. Atau dalam sepihak, biasanya di buku kayak gitu. Ya, sepihak dalam. Karena sepihak dalam berarti totalnya 180 derajat. Berarti 5X ditambah 80 itu totalnya adalah 180 derajat. Nah, ini kita akan gunakan PLSV, 80 pindah berarti jadi min kan ya. Ini 5X. Berarti X sama dengan 100 dibagi 5. Yaitu 20 derajat. B jawabannya. Bisa pahami ya? Oke, next. Nah, pada gambar di atas nilai X dan Y yang memenuhi adalah, oke. Nah, ini kan juga mengasihkan ya. Ini harusnya ada lambangnya garis ini. Ini harus sejajar, ini sejajar ini. Nah, ini harus ada lambang sejajar. Biar mengetahui bahwa itu memang sejajar. Karena kalau nggak sejajar nggak bisa sifat sehadap, seberangan, sepihak itu nggak bisa berlaku kalau garis tersebut tidak sejajar. Oke, nilai X. Nah, yang pertama, kalau misalkan kita ditanya nilai X, maka kita gunakan 12X dan 60. Ini merupakan hubungannya adalah apa ini? Berseberangan luar. Berseberangan luar. Kalau berseberangan luar, maka apa hubungannya? Yaitu besarnya sama. Berarti 12X sama dengan 60. Berarti X sama dengan 60 dibagi 12, yaitu 5 derajat. Oke, X-nya. Oh, udah jelas ya ini bahwa jawabannya B. Tapi nggak apa-apa, kita proses saja. Oke, sekarang kita akan buktikan kalau memang jawabannya adalah yang B. Dimana tadi sudah dapatkan X-nya 5. Karena di sini kan X-nya yang 5 kan hanya B. Memang seharusnya jawabannya yang B. Ya. Selain itu kan 4, 6, 8 dan seterusnya. Tapi kita akan buktikan bahwa nanti yang ketemu 23. Oke, sekarang ini 12X itu kan tadi ketemunya kan 60 derajat. Kok bisa 60 derajat? Iya, karena ini sama. Dan ini. Kenapa sama? Karena berseberangan luar. Nah, tadi X-nya kan sama dengan 5. Ya kan? X-nya 5. Sekarang sudut ini dan yang sini itu hubungannya apa? Yaitu berpelurus. Nah, kalau berpelurus berarti apa hubungannya? Apa maksudnya sifatnya? Berpelurus itu berarti totalnya 180 derajat. Ya. Berarti ini 60 derajat. Saya tambahkan dengan X plus 5Y. Totalnya adalah 180 derajat. X yang tadi kan ketemunya 5 kan ya. Berarti ini 60 tambah 5, 65 ditambah 5Y sama dengan 180 derajat. 5Y sama dengan 180 dikurangi 65. Berarti 5Y sama dengan 115. Oke. Kemudian Y sama dengan berarti 115 dibagi
yaitu 23 derajat. Oke ya. Berarti terbukti bahwa jawabannya adalah yang B. Oke. Semoga Anda bisa menguasai bab ini ya, karena bab ini membutuhkan kreativitas. Jadi saran saya perbanyak latihan-latihan bentuk soal yang berbeda-beda. Oke, lanjut. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan materi atau bab yang berbeda-beda. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf jika kurang jelas atau ya nggak rapi, mohon dimaafkan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.